Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, kami dari kelompok 9 yang akan membahas mengenai pemikiran Sayyid Qutb tentang politik. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri atas nama Yulfaira dengan NIM 2101010016 selaku moderator dan pemateri pertama. Kemudian rekan saya yaitu saudari Nurul Anissa dengan NIM 2101010015 selaku pemateri kedua. Baik, langsung saja. Biografi Sayyid Qutb. Nama lengkap Qutb adalah Sayyid Qutb Ibrahim Husain Sodili. Beliau dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 di desa Musa, Kairo, Mesir. Beliau merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Ayahnya seorang petani sekaligus anggota Partai Nasionalis Mustafa Kamil dan pengelola majalah Al-Liwa. Beliau merupakan seorang penulis, pendidik, ulama, penyair Mesir, dan anggota utama Ikhwanul Muslimin Mesir di era 1950-an dan 1960-an. Beberapa tokoh yang memberikan pengaruh besar dalam pemikirannya diantaranya ialah Hasan al-Banna dan Abbas Mahmud al-Aqad. Kemudian beliau wafat pada hari Senin tanggal 29 Agustus 1966. Selanjutnya, rihlah ilmiah Sayyid Qutb. Pada usia 10 tahun, Qutb telah menghafal Al-Quran. Pendidikan dasarnya diperoleh dari sekolah Kutab, juga dari sekolah pemerintah, dan tamat pada tahun 1918 Masehi. Di usia 13 tahun, ia dikirim oleh orang tuanya ke Kairo untuk melanjutkan pendidikan. Di Kairo, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Dar al-Ulum atau Universitas Mesir Modern dengan mengambil jurusan sastra. Tahun 1929 memperoleh gelar sarjana di bidang Arts Education tahun 1933. Kemudian, Qutb memulai pekerjaannya sebagai tenaga pengajar di universitas tersebut. Selain sebagai tenaga pengajar, ia juga bekerja sebagai pegawai pada Kementerian Pendidikan. Setelah itu, Qutb mendapat tugas belajar ke Amerika, di mana ia berkuliah di Wilson Teacher College dan Stanford University, serta berhasil memperoleh gelar MA di bidang pendidikan. Setibanya di Mesir, pada tahun 1951, beliau bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Kemudian, pada tanggal 13 Juli 1955, pengadilan menjatuhkan hukuman kerja selama 15 tahun. Akan tetapi, pada tahun 1964, Sayyid Qutb dibebaskan atas permintaan Presiden Irak, yaitu Abdul al-Salam Arif, yang mengadakan kunjungan ke Mesir. Setahun setelah pembebasan itu, Sayyid Qutb kembali ditahan bersama 3 saudaranya dan juga sekitar 20.000 orang lainnya. Penangkapan tersebut dikarenakan ia menulis buku Ma'alim fi al-Tariq. Selanjutnya, karya-karya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb adalah seorang yang sangat produktif dalam mengisi hasanah keislaman. Banyak sekali karya beliau sebagai sumbangsinya dalam membumikan Islam di dunia ini, terlebih di masa kontemporer. Sayyid Qutb menulis buku dalam berbagai judul, baik secara luas di Arab dan Islam. Ia juga memiliki kitab tafsir yang cukup populer di kalangan umat Islam yang berjudul Fi Zilal Al-Quran. Adapun karya-karya yang lain antara lain: 1. Muhammad Al-Syair fi Al-Hayat. Yang kedua, Al-Ashwaq. Yang ketiga, At-Taswir Al-Fanni fi Al-Quran. Yang keempat, Musyahidat Al-Qiyamah fi Al-Quran. Yang kelima, Al-Salam Al-Alami wa Al-Islam. Yang keenam, Tifi min Al-Qaryah. Yang ketujuh, Al-Mustaqahal Lihadza Ad-Din. Yang kedelapan, Al-Adalah Al-Ijtima'iyah fi Al-Islam. Yang kesembilan, Hadza Ad-Din. Yang kesepuluh, Dirasah Al-Islamiyah.
Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Nurul An-Nisa. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu pemikiran politik Said Qutb. Secara spesifik, Qutb juga menjelaskan bahwa politik pemerintahan dalam Islam dibangun atas beberapa asas. Yang pertama tentang keadilan penguasa, kemudian ketaatan rakyat, dan permusyawaratan antara penguasa dan rakyat. Nah, beberapa asas ini merupakan garis besar yang bersifat dasar, yang dimana nanti dari beberapa asas ini akan muncul berbagai macam permasalahan. Misalkan pada asas pertama, yaitu keadilan penguasa. Qutb mendasarkan pandangannya pada beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya yang berbunyi, Quran Surah An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adl, yang artinya sesungguhnya Allah memerintah kamu untuk berlaku adil. Baik, selanjutnya pada asas kedua, Qutb mendasarkan pemikirannya kepada salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Quran Surah An-Nisa ayat ke-59. Menurut Qutb, ketaatan kepada para pemegang kekuasaan merupakan perpanjangan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sebab menaati waliul amri atau pemimpin dalam Islam bukanlah karena jabatan mereka, tetapi karena pelaksanaan syariat Allah dan Rasulnya yang mereka tegakkan, dan pelaksanaan syariat yang bersumber dari Allah dan Rasulnya ini berhak untuk kita taati. Jadi, bila ia menyimpang dari garis yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka gugurlah kewajiban taat itu, dan segala perintahnya tidak wajib untuk dilaksanakan. Tidak seperti pemikir Islam yang lain atau di masa sebelumnya, yang hanya berhenti pada ayat tentang perintah taat pada penguasa, hingga menganggap penguasa merupakan bayangan Tuhan. Qutb nampaknya sedikit selektif. Menurut Qutb, ketaatan rakyat kepada penguasa hanya diwajibkan jika sang penguasa masih menaati dan menjalankan undang-undang Tuhan. Namun, jika penguasa sudah menyeleweng dari hukum Tuhan, maka gugurlah ketaatan untuk menaati kekuasaan tersebut. Adapun kesimpulan dari materi kali ini yaitu, Said Qutb merupakan salah satu tokoh politik yang sangat fokus dengan pergerakan Islam dan memiliki pengaruh yang cukup luas di dunia Islam. Sebagai tokoh politik dan aktivis pergerakan Islam, Said Qutb merupakan seorang tokoh yang sangat terkenal dan populer. Pemikiran politiknya memberikan banyak pengaruh, kontribusi, dan juga sumbangsi terhadap perkembangan politik Islam. Ia melahirkan banyak karya yang cukup fenomenal. Selain belajar dari pemikiran politiknya, sikap beliau yang gigih dan sangat bersungguh-sungguh terus membuat banyak karya walau dalam keadaan di penjara bisa menjadi contoh dan semangat bagi para umat muslim dunia. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.